Halo, Vincent, selamat malam. Halo, Oke, gimana kabarnya Hizan hari ini? baik. Oke, kalau boleh tahu nih sebelum kita mulai, ini kenapa tadi ada kendala apa nih? Ini ya apa sih wifi-nya? Oh, wifi-nya ya. Oke, sekarang Ya, sudah aman wifi-nya? udah. Oke, berarti lancar ya. Semoga nggak ada kendala nanti selama kelas. Oke, aku izin share screen sebentar. Oke, masih ingat nggak terakhir kita bahas apa? Last lesson. Bentar. Ini boleh tahu nggak password akunnya? Oh, oke, bentar. Aku izin stop share dulu. Password. Oke, coba buka meeting chat kamu. Udah aku kirim. Wah, tahun 18. Oke. Makasih. Oke, sudah bisa? Bentar. Gimana? Sudah? Bentar. Agak nge-lag ya di tempatnya Hiza. Tahu gimana? Kok nggak bisa? Coba share screen dulu aja, Hiza. Ya, bisanya kenapa? Aku bantu. Biar aku tahu. Sampai eh hmm, Hmm, udah. oke, udah bisa ya. Nah, terakhir itu kita bahas fast clicker. Nih ya, daripada kita gonta-ganti, share screen coba kita lihat di tempatnya Hirzan aja. Ini. Oke, ini coba kita lihat di di run dulu hasilnya sampai mana. Ini. Yes, sudah berhasil diklik ya. Merah Iya. itu. Oke. Oke, berarti kita bisa lanjut sebentar. Sama. Oke. Berarti aku bisa lanjut. Aku izin stop share ya, Irjen. Itu BTW aku sorry ya. Aku checklist semua. Karena buat penilaian di bulan Juni ya. Bulan Juni targetnya harus hijau udah selesai. Jadi aku centang dulu. Tapi gak apa-apa. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan Hirzan layar aku? Udah. Nah ya, oke. Nah, today we are going to discuss about fast clicker game sama, tapi ini part 3, ini part yang terakhir ya. Berarti kita akan melanjutkan project kita yang tadi. Tadi eh, ini coba kita sambil lihat. Nah, jadi goalnya itu kan seperti ini kalau Hizan lama lupa ya, lupa. Nah, tadi kita sudah bisa bikin eh, four cards-nya yang di tengah itu yang di center. Cuma belum ada ini time, points, itu sama tadi apa? Tampilan terakhir. Apakah menang, apakah times up. Nah, Iya. yes. Ini ya.
Oke, ini goalnya. Ya, ini project worknya ada mind map sama checklist. Nah, ini yang sudah kita lakukan. About formalization, bikin sprite card. Ini udah. Functional juga sudah. Even click on the card with the click, ya. With a click letters, ya. Nanti kita akan highlight green sama kasih poin. Terus kalau uh, even click on empty card, kalau kartunya masih kosong, kita highlight merah sama kita kurangi poin. Nah, berarti target kita hari ini itu yang belum dikasih kotak, yang ini. Meskipun ini juga belum ya kan, at a point, subtract a point kan tadi nggak ada poinnya. Nah, poinnya nggak tampil, jadi kita nggak bisa kelihatan poinnya. Nah, oke. Jadi yang terakhir ya bisa kita centang yang sudah kita buat karena nanti kita akan bikin yang tadi yang garis putus. Oke. Programmer last time seperti yang di kiri. Nah, the expected functioning of the game at the end itu seperti yang di kanan. Dan ini sekaligus mengakhiri project bikin fast clicker. Nah, berarti next meet kita bisa lanjut ke second project. Oke. Nah, okay, now complete the checklist with our task for today. Nah, step yang berikutnya ini ada Data 5 checklist ya. That should you add your checklist into your checklist. Bentar, aku izin screenshot. Oke ya. Ini aku kirim ke meeting chat. Nah, Izan bisa checklist yang task sebelumnya dan menambahkan checklist yang ini. Aku izin stop share atau Izan masih bingung? Enggak. Ngerti ya? Oke, coba saya screen. Berarti tadi yang aku kirimin meeting chat itu ditambahin ke checklist. Checklist yang sebelumnya dicentang. Yang nomor 4 berarti. Lesson 3 nomor 4. Yang nomor 2. Nah, itu dicentang semua. Silakan tambahkan yang baru ini. Eh, Nah, Nah, oke. Di save, jangan lupa. Don't forget to save your project, your checklist. Oke. Aku izin stop share lagi. Wait. Nah, ya. Yang pertama, first section kita akan fokus di 3 poin atas ini. Nah, oke, jadi today you will record our work with text and the time module. Ada kaitannya sama timer ya, berarti kita pakai time module. Program a set
of conditions describing the state of the game. Ya, jadi kondisi game menang atau kalahnya. Finish the first clicker game and pass it over to the customers. Jadi pokoknya target hari ini harus selesai. Gitu. Kalau misalnya nggak selesai, berarti nanti selebihnya user bisa kerjakan sendiri ya after class. Nah, tapi sebelum itu coba kita checking qualifications. Nah, coba kita demonstrasikan pengetahuan kita tentang time module sama bekerja dengan teks. Nih, which command returns the current time? How do we calculate how long the program has been running for? Gimana Hizan? Masih ingat? Gimana cara bekerja dengan waktu? Time titik time. Mm-mm. Time dot time ya. Jadi Iya. nanti kita kalau pakai function ini akan mengembalikan eh, waktu saat ini juga, ya. Tapi dia berupa angka. Nah, angka itu nanti kita convert biar mudah dibaca. Jam berapa, kapan, apa maksudnya tahun berapa kayak gitu. Nah, for Unix systems, this is January 1st, 1970. Jadi angka satu itu berarti tanggal 1 Januari 1970 jam 00.00.00 kayak gitu. Nah, nggak tahu kalau sekarang udah berapa juta angkanya kayak gitu. Nah, jadi seperti ini. Import time. Nah, start time kita mulai time to time, berarti kan dapetin waktu saat ini juga. Nah, terus nanti juga sama end time. Kita set time the time. Kita akan dapetin waktu saat ini juga. Nah, terus cara kita tahu udah selang berapa detik, kita pakai rumus end time kurangi start time. Nah, karena end time di bawah, start time di atas, berarti hasilnya akan lebih banyak kan yang end time. Berarti end time kita kurangi start time, ketemu durasinya. Nah, durasi itu kita akan simpan di variable period, like that. Nah, let's have the area and label classes defined in the game. Gimana caranya bikin text object? Firza masih ingat? Uh, Auto Nih. object create label, terus the set text method display draw and object. Nah, jadi kita bikin dulu object label. Nah, terus nanti kita set teksnya apa, terus baru kita tampilin. Nah, the text is displayed in three steps. Stepsnya tadi yang user sebutin. Nah, ini gimana sih cara mengganti teks dengan yang baru? Yang di bawah Berarti setting. hanya text into object, display draw and object. Oke. Nah, terus ini let's say we know that the program work for 4, bla 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 seconds ya. The time is displayed in the text object counter. Gimana caranya menampilkan teks dengan number yang dibuletin ke angka 4? Pakai apa? Pakai display text ya. Nah, pakainya kita ini kita convert ke integer karena ini kan berarti angka Oh ya. float ya, angka koma. Nah, berarti kita pakai integer, terus kita buletin bisa pakai round ya, atau in boleh, round juga boleh. Nah, oke. Tadi period, waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, waktu sekarang kita ubah jadi angka dari period tadi. Nah, ini untuk ngatur teksnya. Nah, jadi current text, nah, kita set teksnya ukuran 40 warna dark blue, biru gelap. Baru kita tampilkan di koordinat 0,0, berarti di pojok kiri atas. Oke, good job. Qualifications confirm. Ya, good. You are ready to brainstorm and complete your work task. Oke, yang pertama tentang statistic counters. Nih, ya. Jadi Hirzan butuh two counters in the first clicker game space-nya. Nah, ini yang kiri sama yang kanan. Jadi ini durasi kita main gamenya, terus ini poin yang kita dapatkan. Nah, gimana cara menampilkan tabel ini?
Nah, ini akan kita bahas. Nah, jadi kita bisa pecah itu jadi masing-masing dua bagian. Tulisan time, terus angkanya dua tadi itu, tulisan points sama angka dua. Nah, oke, ini flowchartnya nggak usah aku skip aja. Nah, ini counting the seconds since the game was launched. Oke, aku skip aja, nggak apa-apa. Nah, aku akan direct langsung ke kodenya. Jadi, the second will be rounded up for the benefit of the user. Kemudian update the counter is secret once per second. Jadi kita perlu update tampilan kita ya, karena kan waktu tetap berjalan. Jadi kita harus kayak refresh tampilan kita buat ganti angka yang di sini. Sekaligus nanti ganti poin yang di sini. Jadi kayak kita nge-refresh, nge-refresh terus tampilannya. Nah, ini tadi. Start time, ya, kita dapetin waktu sekarang, current time, iya. Time text, nah, kita pakai label, ini posisi, ini ukuran labelnya, ini eh, back. Nah, backnya apa nanti sambil jalan aja. Ini juga sama timer, kita bikin label. Ini koordinatnya, X, Y-nya. Ini ukuran panjang lebarnya. Ini back. Ya. Background berarti ya. Background. Nah, new time itu time to time sama ya kan? Time to time. Tapi nanti hasilnya akan beda. Kenapa? Karena kita akan ngeraninya di waktu yang berbeda. Gitu. Karena waktu semakin lama kan semakin maju, gak mungkin waktu mundur. Gitu. Nah, di sini start time sama new time kita kurangkan di sini ya. Nah, current time dapat dari start time. Nih. Nah, kok misalnya new time dikurangi current time itu lebih besar sama dengan satu. Nah, kita atur timernya. Timernya kita tulis, ya. New time kurangi start time. Nah, kita ubah ke string. Nah, ukuran 40 warna dark blue. Kita tampilkan timernya di posisi pojok kiri atas. Nah, sekarang current time-nya akan kita update. Ya, current time-nya kita akan pakai new time yang ini. Gitu. Ya, ada next-nya nggak? Nah, ini. Jadi, we will update the counter once every 1 second. So we don't create a stressful situation. Gitu. Nah, terus yang kedua, untuk menghitung skornya, nah, anggaplah kita set variable point 0. Nah, while true, berarti kan ini kalau dia akan jalan terus, betul nggak? Ya, Karena kan dia nggak akan false, karena dia true terus. Nah, kalau misalnya ada event mouse click, ya, if I plus I apa? If I plus 1 sama dengan klik, berarti nanti warnanya hijau dan poinnya nambah. Maksudnya adalah kalau kita ngekliknya sesuai dengan kotak oke. yang ada kliknya betul, ya. Jadi kalau pas ada tulisan kliknya warna hijau sekaligus poinnya nambah satu. Kalau nggak pas berarti warna merah poinnya kita kurang satu, gitu. Nah, jadi yang aku jelasin tadi cuma logiknya, tapi nanti kalau sudah kita terapkan di codingnya mungkin Hizen agak lebih paham ya, karena ini kan kita cuma potongan ya. Nah, berarti agak masih ngebayang-bayang gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah ngetik di kodenya mungkin Hizen lumayan paham. Oke, nah jadi tugasnya Hizen sekarang buat text object yang menampilkan statistik counter sama eh, poin. Nah, kemudian kita terapkan calculation and display of elapsed time and points score. Gitu ya. Oke, nanti silakan Hirzan share screen seperti tadi. Aku akan share kodenya, silakan Hirzan ketik. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, aku izin stop share. Nah, sekarang coba Hirzan share screen. Oke, silakan kembali. Coba Hirzan buka yang bagian kode. Yang nomor 5 tadi. Yes. Ini sebentar. Hmm,
Coba yellow, dark blue, blue, red, green. Hmm, ya di sini ya Hisan ya. Di sini di itu ya antara 35 sama 36. Hisan tambahin kode ini. Di 35-nya. Ya, di situ. Tapi kasih jarak ya biar tahu jedanya, biar nggak bingung. Kasih Oh. jeda lagi, enter lagi. Nah, enter lagi, taruh Hmm? enter lagi. Nah, taruh di 37 biar ada jedanya. Taruh di 37. Nah, Hmm.
Nah, sudah. Oke, sip. Selanjutnya event handling kali ya ini. Coba ke bawah, Rizan. Hmm, oke, ini untuk eventnya sudah ada sebenarnya sudah ada ya kan. Tinggal nambahin aja yang kurang-kurang. For I in Snom cards, if cards collect point XY, if I plus 1, color green. Nah, tinggal nambahin points. Points plus sama dengan 1. Oke, else, red. Nah, ini pointsnya minus 1. Oh, skor ya. Hmm, oke, sip. Nah, di sini kan ada variable points, points tuh. Nah, kita belum bikin. Coba sekarang Hirzan bikin di baris 65 aja. Bikin variable points 0 seperti ini. Nah, terus tadi apa? Yang terkait waktu-waktu ya. Oke, bentar. Ini. Aku hapus. Ini juga aku hapus. Nah, nih. Coba Hirzan tambahkan di sini. 95. Urut dengan for event ini. Nah,
Kasih jeda atas sama bawah biar nggak bingung, biar nggak terlalu rapet. Sudah. Oke. Coba dijalankan. 5-3. Score, score text, label. Coba naik class label. Coba naik dikit, naik dikit. Oh, pakai set text. Coba ke bawah. Ini score titik set text, bukan score text. Set Skor text. titik. Score titik set text. Seperti ini, set text. Ini. Skornya double itu, skornya double. Nah, oke. Nah, timingnya jalan. Countnya juga gak ada masalah ya. Ya, Oke, aku lanjut lagi kalau gitu. Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? nggak ada. Belum ya, oke. Aku izin stop share lagi. Nah, oke. Sudah kelihatan layar aku belum? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, yang berikutnya ini kita akan mengatur winning and losing. Nah, jadi eh, gimana kita ngatur posisi menang sama kalah? Nah, ini jadi aku tegasin, kalah itu kalau trigger kondisinya 11 atau more seconds have passed since the start of the game. Jadi kalau udah 11 atau lebih detik jalan, nah itu berarti kita kalah gitu. Jadi gamenya nggak akan jalan sampai 30 detik, 1 menit bahkan nggak ya. Jadi kalau udah 11 detik itu masih jalan berarti kita kalah. Nah, menangnya gimana kalau kita sudah mencapai poin 5 gitu. Nah, berarti kalau
Masih dalam range waktu 1 sampai 10 detik. Kalau udah dapat 5 poin, berarti kita menang. Nah, kalau 1 sampai 10 detik nggak dapat 5, berarti kita kalah. Gampangnya seperti itu. Nah, oke. Nah, coba kita lihat di sini. Di dalam kondisi while true ya. Nah, kalau misalnya waktu sekarang kita kurangi waktu mulai tadi, kok lebih besar dari, sama dengan 11, nah berarti itu kalah. Ya, kita akan bikin label warna light red, ya tulisannya times up. Nah, ini warna dark blue ukuran 60. Kita tampilkan di tengah-tengah. Ini koordinat di tengah-tengah. Lalu kita break. Ya, breaknya buat apa? Buat kita update view. Nah, terus kalau menang gimana? Ini, kalau points kita yang kita buat tadi lebih besar sama dengan 5, nah kita bikin tulisan you win. Ya, backgroundnya kita set light green. Nah, kita tampilkan di tengah-tengah juga. Sekaligus sama waktunya, completion time. Nah, di sini. Second, ukuran 40, warna dark blue. Gitu, ini ada break. Ya, break nanti kan berarti buat keluar dari game loop. Berarti loopnya akan stop. Nah, di akhir kita akan tambah display update. By game display update. Gitu. Nah, your task ya, second section untuk complete game loop, nah, winning and losing. Jadi nanti kita coba jalankan dan tes the game. Nah, jika memungkinkan, adjust its difficulty level kalau memungkinkan. Gitu aja. Ya, aku izin stop share. Ya, sekarang coba Hizan share screen. Nanti aku akan share potongan kodenya seperti tadi. Nah, ya. Hmm, di sini coba kita set. Coba ke bawah, Hizan. Di sini ya. Di 102. Tapi kasih jarak atas sama bawah, kita kasih jeda supaya nggak bingung. Nah, di tengah-tengah ya. Nih, ini kondisi kalah. Kita tulis dulu, urutannya sama dengan if yang di atas. Urutannya sama dengan if yang di atas. Nah, ya, Nah, sip. Oke, kita tambah lagi. Nih,
BTW tadi kita lupa ngasih warna light red sama light green. Nah, nanti kalau udah silakan tambahkan ini di atas ya. Gabung Oke. sama warna-warna yang lain. Dah. Oke, yang atas, oke, udah ya. Nah, yang paling bawah, Izan, coba paling bawah. Oke, yang paling bawah itu 1, 2, 3. Kamu tambahin seperti ini, pakai display update, tapi mepet ya. Apa? Yang paling bawah, 1, 2, 3, ini ya. Ya, Kamu tambahin pakai display update seperti ini, tapi harus mepet, dimundurin, gini. mundur-mundur. Nah, kodenya sama, Pygame display update. Pygame display update. Viking. Sama sama kayak di 1, 2, 1. Itu udah satu. Oh, udah. Nah, coba dijalankan. Hmm, result time with input. Itu udah belum kurang tutup. Yes. Oke, ya coba. Oke. Label itu L-nya harusnya besar. Ya. Sip, you won. Nah, sekarang coba dikalahin. Coba bikin kalah, situasi kalah.
Oke, times up. Tapi, oh iya benar, times up aja. Kalau menang, sekalian kita tampilkan completion time-nya. Sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Hirzan? Nggak ada. Yakin? Yakin. Oke, berarti sudah paham ya? Ya, Oke, ya kalau gitu aku izin stop share, Hirzan. Nah, oke. Berarti untuk hari ini cukup, Hirzan, sampai sini. Ya, kita udah selesai. Besok, berarti schedule kita jam 8 ya. Jam 8 ya kan? ya, Bisa kan, Hirzan? bisa. Oke. Terus, bentar, coba aku sambil lihat ini ya. Aku izin share screen dulu. Ini ya, schedule kita. Kelihatan? Sudah Apa? kelihatan? Iya, Cantik. sudah. Ya. Oke, berarti yang ini sekarang kita sudah jalan, berarti besok itu kita jam 8 sampai 9. Atau sebenarnya, bentar. Aku besok jam 7 aja kelas. Nah, ini Zan. Terus yang Jumat ini, kalau misalnya kita mau di jam 8 gimana? Bisa nggak? Tuh, berapa? Yang nomor 8 ini, yang Jumat. Berapa? Kita mundur di jam 8 malam, bisa nggak? Bisa. Bisa ya, soalnya aku ada murid yang masih SD minta reschedule kalau jam 8 dia kemalaman, dia nggak mau. Gitu. Oke, berarti makasih banget kalau udah mau eh, berbaik hati mundur ya. Nggak apa. Oke, gitu aja dari Kak Denny. Terima kasih Hirzan ya. Kita ketemu Ya, lagi besok jam 8 pagi. Aku Denny, izin pamit Hirzan. Sampai jumpa besok and bye Hirzan. bye. Oke.